dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul atau bermujaah guna menghadiri kegiatan rutinitas kita. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, agar lebih barokahnya kegiatan pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan atau dipimpin oleh Saudara Bagus. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نعطه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ونسجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم غلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أثروا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وعلى ما أصابكم والله خير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبدر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استرت الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Bagus. Acara selanjutnya yakni kultum oleh saudari Tania, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairin anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah karunia sehingga kita dapat berkumpul di mushola pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Syed Muhammad Taufik Al-Idrus SPD, dan saya hormati pula teman-teman semua yang berbahagia. Saya di sini akan membacakan sebuah kultum yang bertemakan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu berarti bahwa kita harus terus belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena
karena keduanya membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, membimbing kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana, mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hai orang muslim, ini menunjukkan betapa ilmu mulianya orang yang menuntut ilmu di mata Allah. Mari kita jadikan menuntut ilmu sebagai bagian dari hidup kita dengan niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan dalam setiap langkah kita dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapat menjadi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu saja tutur dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Tania. Acara selanjutnya yakni bimbingan dan arahan oleh pembina Rumus, yakni kepada Bapak Said Muhammad Taufik Al-Adrus SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya, inayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat, walaupun mungkin agak berkurang dari minggu kemarin, namun tetap kita bersyukur dengan kita hadir di sini, dengan kita berniat bahwa kita ingin selalu berada dalam kebaikan. Bagaimana mungkin di luar sana banyak hal-hal buruk yang akan kita lakukan kalau kita tidak di sini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama manusia yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dalam keadaan Islam, dalam keadaan damai, yang tentunya kedamaian itu kita rasakan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita beribadah dengan memperbanyak ketaatan. Oleh karena itu ketaatan yang harus kita lakukan juga harus berkaitan dengan ajaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian momen seperti ini masih dalam kondisi maulid, walaupun dikatakan bahwa walaupun dia habis bulan maulidnya, tetapi efek maulid itu masuk ke Rabiul Tsani. Ini di bulan Rabiul Tsani juga perbanyak dia sholawat dan memperbanyak ketaatan. Seperti yang sering kita dengar bahwa apa bukti kita mencintai Rasulullah? Ada 3 buktinya. Ya, bisa disebutkan? Bisa. Ada 3 kita bukti kita mencintai Rasulullah. Yang pertama apa? Selalu menyebut sholawat. Oke. Yang pertama adalah sering menyebut nama Rasulullah. Bagaimana menyebutnya? Dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk di hari Jumat, malam Jumat itu perbanyak taksiru minas sholawat. Oke. Oleh karena itu dulu Pak Guru ketika hari menjadi ketua, Pak Guru pernah membuat program yaitu mencatat harian sholawat. Harian sholawat itu maksudnya setiap hari itu kita bersolawat berapa, dicatat. Misalnya Pak Guru tidak minta banyak, minimal 313. Kenapa Pak Guru patok 313 per hari? Karena
Masih ingat? Apa pasukan apa alat pasukan perang Uhud apa? Pasukan perang Badar itu jumlahnya 313. Patokan Pak Guru ke sana, tapi kalau kita ingin dihitung sebagai orang yang memperbanyak selawat, ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin terhitung sebagai orang yang memperbanyak selawat pada hari kiamat, itu adalah memperbanyak selawatnya, yaitu minimal 300 selawat sehari semalam. Tapi di zaman Adi Pak Guru berikan buku, kalian catat selawatnya minimal 313 sehari. Masa sulit? Tapi selawat yang Pak Guru harapkan itu selawat yang simpel tapi dia lengkap. Apa maksudnya? Simpel tapi lengkap. Dia menyebutkan selawat kepada Nabi, dia berselawat juga kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat. 3 itu ya isinya. Selawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Artinya dia lengkap, itu simpel dan lengkap. Nah, kalau mau selawat yang panjang lagi boleh. Tapi yang minimal yang simpel dan lengkap seperti itu. Kalau mau sigohnya atau ucapannya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nanti ya ngobrol agak blank. Itu yang intinya, kalau mau terhitung sebagai orang yang memperbanyak selawat pada hari kiamat, minimal 300 selawat sehari. Berat atau ringan? Yang penting kemauan ya. Mau enggak? Tapi Pak Guru berikan informasi seperti ini supaya kita sama-sama mengamalkan. Kalau Pak Guru itu biasanya Pak Guru tulis di rumah. Di rumah itu Pak Guru membuat papan. Papannya itu Pak Guru buat dari kertas HPS. Tahu HPS ya? Kertas HPS itu Pak Guru jejerkan buat menggunakan isolasi sesuai dengan kebutuhan. Biasa berapa ya? 60 meter kali 40 cm kali 40 cm. Segitulah ya. Nah itu Pak Guru buat menjadi papan, taruh di kamar. Nah setiap hari Pak Guru patok ya, misalnya maghrib apa mau dipakai, apakah selesai maghribnya itu menjadi patokan atau bangun tidur atau malamnya. Tapi Pak Guru mengambil maghribnya karena kalau kita hitung hijriah itu dari maghribnya jadi patokannya. Kalau udah maghrib itu berubah tanggalan. Nah, itu yang Pak Guru pakai tanggalannya. Sehingga setiap hari itu memperbanyak ya, lebih dari 300, bisa sampai 1000. Yang penting rutin setiap hari sebagai evaluasi. Supaya apa? Supaya kita tadi tanda bukti kita cinta Nabi itu seperti apa, yaitu sering sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua, sering mencontoh dan menjalani sunnahnya. Oke. Yang kedua itu adalah kita mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi, siapa sih keluarganya, siapa sih dan sebagainya. Kita gali tentang Rasulullah ini. Yang tadi menyebut namanya, yang kedua itu adalah kepo siapa sih Rasulullah, siapa sih sahabatnya. Yang sampai ketika kita punya Nabi ini tapi tidak tahu siapa anak-anak Nabi, siapa istrinya Nabi, kemudian bagaimana Nabi ini berjuang dan sebagainya. Itu yang kita gali ya. Itu yang kedua. Kalian interpretasi sendiri atau tafsirkan sendiri apa maksudnya yang kedua ini, yaitu mencari tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Yang terakhir, tadi yang jawabannya benar kan? Benar. Benar kan Pak? Menjalani sunnahnya, menyebut namanya. Yang ketiga baru kita mengamalkan segala tindak tanduk Rasulullah SAW, atau istilahnya ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi berupa perkataan, ucapan dan perbuatan, itu yang kita lakukan.
Tapi ini yang paling berat ya. Karena apa? Ya mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menjadi kepala negara misalnya waktu itu ya. Kepala negara, kemudian beliau sholat malam sampai dikatakan bengkak kakinya. Kemudian berdoa, semua yang ditimpakan kepada umatnya itu Rasulullah ingin menanggungnya. Misalnya sakit umatnya, sakit mautnya yang paling berat ya. Apakah seperti yang diceritakan kepada kita hadir waktu itu, apakah sakit sakaratul maut yang saya rasakan ini dirasakan oleh umat saya? Itu yang ditanyakan Rasul. Iya. Kalau begitu timpakan semua sakit sakaratul umatku kepada saya. Sampai Rasulullah disahkan sudah panasnya itu melebihi panasnya orang-orang yang meninggal sekarang. Kenapa? Rasulullah menanggung beban dari umatnya, kita sebagai umatnya. Ya, sebagian dari sakit yang dirasakan oleh umatnya itu sudah diambil oleh Rasulullah. Sampai dikatakan ketika beliau panasnya ketika disakaratul maut itu sangat panas itu. Karena apa? Beliau juga ikut menanggung beban yang dirasakan umatnya ketika sakaratul maut. Oleh karena itu, 3 hal ini coba kita tingkatkan agar semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kemudian untuk yang lainnya di Remus ini kita sebenarnya memiliki banyak sekali program, tapi kekuatan kita untuk melaksanakan program itu mungkin masih ringan ya. Kita belum banyak kekuatan. Oleh karena itu, kalian yang hadir sekarang ini coba analisis apa kekurangan di Remus, kemudian ikut mengambil andil supaya kekurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki, bisa diberikanlah solusi sehingga Remus menjadi organisasi yang semakin baik ke depannya. Oke, itu saja yang ingin Pak Guru sampaikan, mohon diamalkan dan kita perbaiki bersama-sama hal-hal yang kurang di Remus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pembina Remus. Acara selanjutnya yakni diskusi. Oke, program berada lagi ya. Baiklah, untuk diskusi biasanya dari anggota yang menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, sehingga nanti pengurus yang mendengarkan, kemudian kita akan tindak lanjuti. Silakan. Ada yang mau didiskusi Assalamualaikum. Saya Bagus Mukti Utomo ingin berdiskusi. Namun sekarang salam juga. Panggil lanjutan ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Mukti Utomo ingin berdiskusi tentang benarnya hari ini ya. Mungkin ada aturan dan di Remus ini bagi yang hadir tidak hadir. Jadi mungkin tolong kita mungkin bisa jalani aturan itu kembali supaya enak. Mungkin nanti ada yang hadir tanpa keterangan, mungkin kita bisa lakuin kena apalah sanksinya, denda mungkin apa mungkin biar dia ada ketakutan untuk
tidak hadir di organisasi kita ini. Itu cuma itu aja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk diskusi pada sore hari ini yang diberikan oleh Saudara Bagus sangatlah bagus karena apa ya? Karena dia menanyakan kehadiran, yang dimana kehadiran ini sangat penting di setiap organisasi. Kalau tidak ada kehadiran, tidak ada nilai yang terkandung pada dirinya nanti di organisasi tersebut. Untuk sanksi yang diberikan kepada teman-teman yang tidak masuk di organisasi ini, sebenarnya sangat sangat enak banget kita organisasi ini. Sangat apa ya? Sangat mudah lah, sangat apa ya? Itu dah intinya sangat mudah dikarenakan kita ada yang namanya ADART namanya. Aturannya itu kalau kita tidak masuk 3 bulan berturut-turut maka akan dikeluarkan. Itu terlalu lama ya Pak. Makanya saya bilang itu aturan terlalu mudah bagi teman-teman yang tidak masuk. Berarti mereka bisa meremehkan aturan tersebut. Nah, di lain sisi kenapa kita kasih sanksi 3 bulan? Kalau 3 bulan tidak masuk kita keluarin. Karena kalau kita memaksa orang melakukan kebaikan, memaksa orang untuk apa ya? Intinya memaksa orang untuk berbuat kebaikan itu tidak enak. Soalnya kayak katanya Pak Zul, saya kasih tahu sedikit masalah agama. Kalau beragama itu kan di Pancasila tidak boleh ada paksaan. Misalnya kita mau pindah ke Hindu, tidak boleh kita dipaksa, harus kemauan sendiri. Ngerti nggak? Makanya kita tidak menegaskan masuk atau tidak masuk di organisasi ini. Karena ini organisasi Islami. Sebenarnya kita mau perketat, kalau dia tidak masuk 3 minggu kita keluarin, tapi kita tidak enak buat memaksa orang untuk berbuat kebaikan. Sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau memperbaiki diri, pasti kita mengerti, pasti kita masuk latihan pada hari itu. Jawaban saya singkat saja ya, karena organisasi ini tidak menekankan teman-teman untuk datang latihan. Kayak gimana ya Pak yang jelasin? Tidak menekankan, misalnya tidak mau terlalu memaksakan. Misalnya ada yang tidak masuk, kita tidak terlalu menanyakan, terlalu diabaikan. Kenapa? Kayak katanya saya tadi, kita tidak boleh memaksa orang berbuat kebaikan. Benar kan Pak? Takut yang salah Pak. Intinya itu sudah takut menekankan teman-teman gitu. Emang sih kita berbuat baik itu bagus, tapi kita tidak boleh memaksa mereka. Itu sih jawaban saya. Kita pernah bikin aturan kalau tidak masuk kita suruh bersihin musola, kita denda, tapi tidak berjalan dengan lancar. Malah kebanyakan yang tak masuk begitu. Nah, saya yang nanya sekarang, gimana solusinya agar teman-teman itu bisa masuk?
tetap masuk di hari Jumat buat latihan. Saya tanya teman-teman, ada solusi apa enggak? Saya tanya satu-satu sekarang, saya minta solusinya. Gimana caranya agar organisasi ini tetap teman-teman latihan gitu. Kan kita udah bikin peraturan tapi diabaikan terus, disepelein. Ya enak saya kan kalau misalnya taruhlah bagus, Gus, ayo latihan. Nggak mau saya. Di hari kedua, Gus saya latihan. Misalnya saya jadi ketua ini, saya suruh bagus latihan. Di hari kedua, Gus saya latihan. Ada kesibukan. Hari ketiga, Gus saya latihan. Ada acara keluarga. Nah itu yang bikin kita tidak enak. Tidak enak apa namanya? Memaksa teman kita untuk latihan. Kita maksa gitu. Kalau emang ada niat untuk kita latihan, pasti kita latihan seberapapun sibuk kita. Jujur aja ya, sebelum teman-teman bukannya sombong, jadi motivasi. Sebelum teman-teman masuk ini dulu, saya ikut banyak sekali ekskul. Di antaranya paling sibuk itu di teater, tilawah, hadroh di luar, jadi ketua majelis di Separuh, banyak banget pokoknya. Intinya bisa membagi waktu dan menyempatkan diri. Kembali ke pertanyaan saya, gimana solusinya ya biar teman-temannya bisa masuk? Mungkin karena waktu kah? Yang jam 2 kan biasanya ngantuk, kayak katanya Pak Guru tadi, keenakan tidur. Saya bilang karena kepanasan kah, karena kendala motor kah, dan lain sebagainya. Ayo saya minta pendapatnya mulai dari yang laki-laki. Solusinya saya minta agar teman-temannya bisa latihan menemani kita pada hari Jumat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Ya. Ayo, ada solusi? Solusi ya, bukan solusi. Benar kan Pak? Sudah tahu kita memaksa orang buat baca. Ya, tidak ada. Ya udah. Ayo, kakak wakaf. Ya Pak Guru, ya, maksudnya. Saya dengan hal seperti ini kan permasalahan klasik, tapi Pak Guru tidak pernah menjadikannya masalah. Mungkin ada yang sebagian merasa kesepian dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya, sehingga ada yang menanyakan kenapa sih teman-teman yang lain tidak hadir. Nah, pada intinya sebenarnya yang Pak Guru harapkan itu, walaupun dia misalnya tidak hadir, jelas alasannya kenapa dia tidak hadir, dan kemudian dia melaksanakan tugasnya. Contohnya misalnya di kepengurusan misalnya sudah bagi-bagi tugas kan, siapa yang akan membuat jadwal dan sebagainya. Nah, dia selesaikan tugasnya, baru dia izin atau yang lainnya menyampaikan bahwa hari ini tidak bisa hadir karena sakit dan sebagainya. Itu tidak jadi masalah. Yang penting ada yang hadir dan ada yang ingin mendapat manfaat dari pertemuan kita. Itu yang perlu harapkan. Kemudian kalau terkait dengan paksaan dan sebagainya, yang boleh memaksa seseorang itu hanya dirinya sendiri. Oke, paham ya? Artinya kalau kita beribadah itu, kalau bisa kita paksakan diri kita. Kalau berkaitan dengan pemaksaan, diri kita yang kita paksa. Misalnya kita malas nih bangun malam misalnya tahajud ya. Saya yakin nih semuanya malas. Apalagi anak SMA paling berat ujiannya.
Kalian kalau tidak memaksakan diri tidak bakalan bisa bangun malam. Ayo, kalau mau paksa diri bangun malam bisa. Kalau nggak mau paksa diri, udah tidur. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan tidurnya di atas jam 11, ada yang 12. Gimana bisa bangun malam gitu? Apalagi mau duha, udah keenakan kalau lapar kan, kalau duhanya lewat. Itu jadi ibadah-ibadah ini kan untuk masa depan kita. Kalau kita tidak fondasi dari sekarang, waktu muda kita tidak kita biasakan, udah ke bawah besok. Makanya di umur 40 tahun nanti kalian kalau insyaallah kita panjang umur semua. Di umur 40 tahun kalau kita tidak membiasakan hal-hal positif dan melebihi umur 40 tahun itu sulit untuk berbuat baik. Sudah apa yang dilakukan di umur 10-40 itulah yang dilakukan seterusnya. Oleh karena itu sebelum kita menuju umur tersebut, lakukan hal-hal yang baik, kebiasaan baik, belajar yang rutin, punya jadwal belajar yang rutin. Walaupun nanti terganggu oleh hal-hal lain seperti mungkin ada yang punya adik, menggendong dan sebagainya, kalian sudah punya waktu untuk belajar. Nah, itu yang akan menjadi kebiasaan untuk seterusnya. Untuk terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan, kehadiran dan sebagainya itu masih menjadi PR ya, bagi Pak Guru dan kita semua bagaimana mengajak teman-teman untuk bisa hadir lebih intens lagi. Nah, yang paling penting kan sekarang selesai kita diskusi ini ada latihan Kak, ada yang bisa standby? Ya, ada ya. Itu saja, kita sholat dulu, selesai sholat langsung kita lanjutkan latihan seperti biasa ya, agar ada perkembangan dari setiap minggunya. Oke, Pak Guru kembalikan ke moderator untuk ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara ke-6 yakni pembacaan doa. Terima kasih. Baik, acara terakhir yakni penutup. Agar lebih barokahnya, marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip ini Pak. Ayo kumat. Matiin ini Pak. Pak, matiin ini.